Halo, halo. Kembali lagi di podcast Nerds After Work dengan seperti biasa gua host lo Kevin dan dijoin sama teman setia gua Ojan seperti biasa. Halo. Ya, dan hari ini gua sama lo kita mau ngebahas ini situasi di Hollywood di mana sekarang Hollywood ini basically sedang shutdown ya. Jadi Ya, closer sebelum business. masuk, sebelum Ah, masuk, gue ah, disclaimer dulu. ya. Sorry kalau misalnya dari gue kayak agak ASMR. Gue lapar. Nggak apa-apa aja. Kita biar fetish orang. Kita kita semi ASMR aja. Iya. Suara baru bangun lapar tuh seksi kok. Bangsat. Ada sensualnya gitu lah. Anjir. Terus siapa tahu ada fetish gitu kan ya. Sambil suara Iya, gue ngecap makan gitu. iya. Jadi bagi Anjir. yang podcast karena ini biasa kita uploadnya siang, bagi yang nggak tahu ini kita recordingnya lagi agak pagi-pagi. Jadi suaranya sedang sensual Sunday morning ini. Sunday morning sambil makan bubur ya. Iya, sambil makan bubur. Gue juga tadi habis beli kue cubit. Ya, tapi kita Ya. sekarang ngebahas situasi yang lagi tidak Sunday morning happy, Hmm. yaitu dimana sekarang Hollywood sekarang situasinya lagi on fire banget ya, karena sekarang produksi berhenti, show-show lagi banyak yang nggak lagi syuting lagi utama, terutama kalau lu fans dari kayak late night ini semua lagi udah pada berhenti. Itu kenapa ya? Nah, ini yang akan menjadi topik pembahasan kita hari ini yaitu WGA atau Writer Guilds of America, yaitu dia serikat pekerja yang mewakilin lebih dari 11.000 penulis di terutama Hollywood, California ya. Mereka mutusin akan lagi ada mogok kerja mulai dari 2 Mei. Asli ini udah berlanjut sejak awal bulan ini ya. Tapi gue baru mutusin cover sekarang karena pada awal strike itu gue nggak tahu apa tadi ya cuma ancaman strike yang supaya Kita uh, nggak ngerasain efeknya. ya untuk saat ini kita baru sedikit lah ngerasain efeknya. Dan gue nggak tahu karena pada waktu itu awal strike apa ini cuma ancam strike supaya buat negosiasi, tapi setelah hampir dari sebulan ini kelihatannya strike ini bakal berlanjut ya. Dan gue nggak tahu bakal berlanjut berapa lama ya, tapi sebagai perbandingan untuk dulu tahun 2007-2008 strike itu hampir 100 hari berlanjut, lebih dari 100 hari, 4 bulan mereka berlanjut strike 2027-2028. Jadi dulu ada sama penulis dari WGA juga pada mogok kerja, yang jadi dulu itu banyak sekali show sama film yang terganggu, yang nanti kita akan juga bahas ini pengaruhnya ke industri gimana. Tapi sekarang effectively semua acara yang perlu scriptwriter, screenwriter, ini semua nggak ada bisa berlanjut produksi di Hollywood. Jadi bagi show-show atau film-film favorit lo ini mungkin perlu ada sedikit dikhawatirkan gitu ya. Kalau film sih mungkin yang sekarang nggak kerasa, karena kalau yang sekarang itu filmnya pasti udah di syuting kayak tahun lalu semua ya. Jadi yang akan kerasa ini nanti untuk kalau film akan rilis Hollywood tahun Acara-acara depan. daily ya. Nah, acara daily yang sekarang paling kerasa. Ya, nah tapi Sama poin gue dulu sekilas. Ini kalau lo tadi kan menyebut kan ini pernah terjadi di 2007-2008. Jadi mungkin gue baru nggak juga ya sekarang ya. Sebenarnya mungkin agak apa kan dulu kan kalau di Amerika kan 2008 ya yang pas kolaps kan ekonominya kan. Iya. Jadi kayak pas gitu ya, kayak pas dulu yang ekonomi Amerika kolaps dan sekarang yang digadang-gadang mau ada resesi itu jadi kayak Bisa barengan jadi. gitu ya. Bisa Ya kan? ada korelasi. Ada Ya kan? korelasi Bener kan? inflasi, kenaikan harga, dan Hmm. ya karena dulu di 2007 mereka mulai tuh di akhir 2007 dan masuk ke 2008 yang dimana itu resesi Great Recession di 2008 yang untuk housing market di Amerika. Dan sekarang pun kalau lu perhatiin berita ada rumor-rumor resesi yang gue nggak tahu ini apa pertanda baik atau buruk. Gue Makanya kan bukan ekonomis. bener-bener pas gitu loh momennya. Iya, dan ada banyak sih yang momen-momen agak ngeparalel zaman dulu, dan mungkin nanti yang gue juga mau ngebahas kalau kita dari yang 2007-2008 itu pengaruhnya apa aja. Karena kalau lihat itu cukup signifikan ke kultur yang meluas
Dulu 2007-2008 yang gue jadi agak khawatir juga untuk WGA strike ini pengaruhnya gimana nih nanti buat yang nggak cuma ke industri perfilman tapi juga industri luas karena ini mereka juga nggak WGA itu nggak cover hanya entertainment tapi juga kayak variety show yang apa kalau morning show ada yang kayak late night gitu ya yang jok-jok komedi satire itu semua mereka mengandalkan anggota dari WGA dan walaupun nggak semua writer ada problem di sini tapi karena mereka solidaritas semuanya ini pada nge-strike semuanya ya. Jadi mungkin sih biar nggak terlalu panjang dulu kita ngebahas dulu kayak kenapa sih sebenarnya WGA ini nge-strike kita bahas background-nya dulu berarti ya. Ya background-nya karena bagi lo yang mungkin nggak ngikutin karena kalau lo yang bukan di media Amerika langsung mungkin lu nggak langsung ngerasain ya dan kalau yang cuma kita dari perfilman tapi apa yang sebenarnya terjadi jadi sedikit background pertama-tama kalau lu nggak tahu WGA apa WGA itu Writer Guild of America jadi mereka serikat pekerja sama aja kayak di Indonesia kita kan ada serikat buruh ya WGA itu serikat buruh khusus untuk penulis-penulis di Hollywood sama California di mana mereka tuh mewakili lebih dari 11.500 penulis Hollywood ya yang nggak hanya di California tapi juga di New York New York, San Francisco dan banyak anggotanya di seluruh Amerika tapi tentu pusatnya di California, Los Angeles ya di area Hollywood karena memang itu pusat perfilman perfilman di mana studio-studio besar ada di sana ya dan mereka melakukan voting mutusin di mana votingnya itu lebih dari 97% anggota setuju mulai dari tanggal 2 Mei jam 12.00 Pacific Time mereka akan mutusin semuanya untuk mogok dan keluar dari pekerjaan mereka semua ya dalam solidaritas dari keputusan ini ya berarti setelah May Day persis ya jadi pergantian dari May Day langsung nextnya strike ya. Iya ini hari buruh dan kenapa 2 Mei ini aslinya lebih berhubungan karena kontrak mereka ini saat dimana kontrak mereka dengan AMPTP dan ini AMPTP apalagi AMPTP itu Alliance of Motion Picture and Television Producer jadi secara simpel ini asosiasi dari studio-studio film sama network TV yang ada di Amerika gitu ya jadi kayak kalau lu pernah dengar CBS, Time Warner, Fox, Disney ya mereka punya asosiasi di sana jadi asosiasi itu selalu diskusi dengan serikat buruh untuk kalau kayak standar pay, kontrak dan segala macam tuh minimum wage-nya standarnya itu berapa gitu loh dan kalau lu mempekerjakan WGA lu harus ikut kontrak ini semua karena yaitu apa ya collective bargaining ya itu di kita pun ada kayak gitu biasanya tapi lebih untuk serikat buruh standarisasi berarti ya. Iya, lebih buat serikat buruh pabrik sama segala macam gitu ya. Tapi kalau di sana WGA itu buat industri Hollywood tuh aslinya industri yang banyak sekali union beda gitu loh. Buat kayak aktor pun ada namanya SAG Screen Actor Guild ya. Kalau untuk writer ini ada WGA gitu loh. Protes ini utama sih nanti kita bahas kenapa isu-isunya tapi intinya WGA karena anggotanya luas semua anggota WGA itu ikut solidaritas ini di sini untuk mogok kerja karena itu mereka serikat jadi baik mereka yang ada masalah ataupun nggak ada masalah jadi lu jangan menyalahin untuk ini karena produksi ini atau produksi itu kita nggak tahu tapi mereka tuh lebih ke tren secara menyeluruh yang ada di industri gitu loh protesnya ini tapi intinya karena ini semua strike ya semua terganggu dari produksi film, produksi TV series ya yang semua yang lagi tengah syuting sama pre-production semua effectively yang butuh scriptwriter sekarang mayoritas stop ya nggak ada yang bisa berlanjut ya kalau yang udah post production yang lagi cuma tinggal edit VFX itu sih masih berlanjut yang udah selesai syuting sama itu sih nggak terpengaruh karena scriptwriter biasanya udah nggak involved di situ. Ya jadi untuk beberapa bulan ke depan sih rilis film itu nggak akan ada yang terganggu ya. Untuk beberapa jenis TV series juga yang udah wrap up itu juga nggak akan keganggu. Tapi untuk yang efektif sekarang produksi untuk rilis di tahun 2024, nah ini semua bisa antara ke delay atau nanti produksinya diperpendek yang itu biasanya nggak bakal bagus nanti untuk hasil filmnya kalau kita lihat. Kualitas.
ya karena ke kualitas, atau bahkan ada kadang yang di cancel karena menurut mereka nggak lagi financially viable kalau kita lihat dari yang dulu 2007-2008. Makanya ya agak concerning di situ ya. Paling kerasa sih tapi ini di variety show sama late night yang mungkin sih kalau kalian banyak yang nggak fans, tapi kalau kayak gue contohnya gue nonton kayak Stephen Colbert atau The Daily Mm. Show kayak Itu makanya kayak gue sempet udah rada heran gitu loh secara uh, 2-3 minggu kan berarti kan 2-3 minggu. Paling nggak dari minggu lalu tuh gue udah mulai ini kan biasa gue kalau mau ya tidur itu kan gue nyetel itu kan. uh, Kok ini Colbert nggak ada, kalau Colbert nggak ada mungkin oh ya udah Colbert tuh yang gue inget terakhir tuh ngepost soal yang Trump iya itu, Colbert dan sebelumnya kosong kan karena kan iya dia kan juga sering istirahat kan, oh mungkin uh, istirahat kali, terus tiba-tiba ngepost Trump, udah ngepost iya Trump kayak oh ya udah mulai stabil lagi kali ngepost, Hmm. tiba-tiba hilang lagi gitu kan, ini kenapa gitu kan. Terus Daily Show juga kok ngepostnya udah tinggal seminggu kemarin yang gue ingat, ngepostnya tuh udah best of semua, jadi kayak rekapan gitu kayak iya oh waktu presenternya ini Hmm. momen-momen bagusnya apa aja, cuma gitu doang anjir, jadi kayak Iya. kok nggak ada konten baru gitu kan. Iya. Pas gue cek oh iya waktu itu kan emang mau ada strike gitu, gue kira tuh ya cuman ya itu tadi yang kayak kata Kevin bahas di awal kan, kayak cuma Iya. ancam doang, terus tiba-tiba oh efeknya tuh ke sini, anjir tontonan gue jadi kurang begini. Iya, makanya kerasa banget kan kayak, dan semua ini nggak cuma yang Stephen Colbert, kayak Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, apa satu-satunya yang address on air sih tau gue cuma Seth Meyers, kalau lo tahu dia ada late show juga tapi lebih muda dari Seth Colbert Meyer gitu. si ini juga sempat nyinggung si siapa itu, si Colbert. Ya Colbert nyinggung, gue lihatnya sih di Twitter sih dia nyinggung ya kayak Enggak, dia ada post juga di YouTube-nya oh ada yang post dia ya, bilang oh gue nggak lihat. ada yang kayak sebelum yang Trump itu ada, jadi kayak ya ini ada masalah concerning di ini, Iya. kita stand on writernya kita gitu loh, dengan Iya. ada ditunjukin kan writernya mereka siapa aja gitu kan, Iya. ada kayak cut out gitulah. Yang kalau late show sih gue nggak kaget karena utama kalau lihat backgroundnya kayak Colbert sama Seth Meyers, mereka tuh banyak mulainya sebagai writer. Kalau lo tau Colbert tuh tadinya dia writer buat Jon Stewart. Ada Oh dulu gitu. apa Daily, ya Colbert tuh alumni Daily Show aslinya dia. Jadi ya dia pun anggota WGA. Sama juga Seth Meyers tuh tadinya Saturday Night Live gitu loh. Iya, Saturday Night Live ya. Ya dia tuh tadinya writer di Saturday Night Live sebelum Writernya ini kan penggantinya Jimmy Fallon, awal kan Jimmy Fallon juga writer di Iya, situ kalau nggak salah ya. Iya, Jimmy Fallon juga tadinya dari SNL. Kalau yang apa sih dari NBC? SNL terus kan diganti nama Seth Meyer kan. Nah, di situ kan Seth Meyer udah situ ditarik ke yang ininya dia kan. Iya, yang late night-nya juga kan. Iya, late night. Emang rata-rata generasi late night host sekarang tuh dari writer semua gitu loh. Satu-satunya malah dulu yang enggak tuh Trevor Noah sebelum dia pensiun. Karena Trevor Noah dia stand up tadinya. Jadi kalau yang generasi sekarang tuh pasti sih mereka simpati karena mereka juga dulu pada writer-writer semua mudanya gitu sebelum jadi host. Ya, jadi pada supporting semua di situ. Ya akhirnya mereka berhenti produksi sama kayak John Oliver dan yang lain-lain itu kayak apa? Ya, jadi ini semua karena mereka produksinya tuh per minggu ya Jan gitu ya. Ya mereka efektif yang paling kepengaruh karena mereka nggak bakal ada skrip buat minggu depan. Ya beda dengan kalau film yang udah dari tahun lalu udah jangka panjang. Ya, jangka panjang gitu. 1 tahun gitu kan. Jadi variety show tapi sama aja kayak yang Good Morning America dan apa yang yang morning show sama itu juga semuanya kepengaruh gitu loh yang pakai ada writer-writer ini. Jadi ya cukup luas ya ini pengaruhnya ke industri gitu ya. Dan nah mungkin gue mau ngebahas TLDR-nya dulu. Kenapa sih kok WGA pada mogok ini? Kenapa mereka mutusin untuk walk out semua gitu? Ya karena aslinya kalau kayak di writer di Colbert mereka tuh nggak semua komplain gitu ya. Karena makanya tadi gue bilang jangan nyalahin host ini tertentu, tapi karena mereka tuh lebih mogok karena solidaritas gitu ya. TLDR-nya sih ini lebih kayak WGA itu komplain ke industri Hollywood secara umum gitu ya.
Ya utama sih tentu gaji dan pay gitu ya. Hmm. Nah apa intinya sih duit ya. Dan gue sih nggak bisa terlalu nyalah-nyalahin, tapi uh, intinya sih kayak walaupun di mereka sih lihat walaupun kayak tren lowongan untuk bekerja sebagai writer itu meningkat, jadi Hmm. kesempatan kerja mereka banyak di beberapa tahun terakhir. Secara rata-rata menurut WGA anggota mereka tuh gaji rata-rata anggota mereka itu malah menurun di 1 dekade terakhir gitu loh Hmm. ya. Dimana kalau menurut kalkulasi WGA sendiri yang berdasarkan pendapatan anggota mereka, gaji dalam 10 tahun terakhir, 1 dekade terakhir itu turun 4% secara Iya. rata-rata. Yang kalau lu faktorin inflasi, kenaikan harga, dan yang lain-lain, itu pengaruh karena aslinya penurunan pendapatan itu hampir 23%. Karena ya sekarang harga barang lebih tinggi dibandingin sama Iya. 10 tahun Enggak, lalu. intinya kenaikan gaji, kenaikan pendapatannya itu nggak keep up sama kebutuhan yang sekarang kan gitu. Ya, malah malah bukannya kenaikan, malah penurunan gaji pendapatannya gitu Penurunan loh. malah kan. Jadi daya beli dari para penulis ini banyak susah, dan mereka ngelapor banyak anggota mereka tuh sekarang yang struggling bahkan untuk uh, make ends meet gitu loh, buat buat jadi Untuk bulanan aja. memenuhin kebulanannya itu kan. Iya, tentu ini ada variasi kalau lu writer yang udah ternama, yang udah jadi showrunner atau udah jadi petinggi, tentu lu akan lebih aman dibandingin kalau lu writer yang baru masuk ke industri gitu loh ya. Hmm. Jadi tentu ada kesenjangan, bukan berarti semua writer itu nggak bisa pendapatan gitu loh. Tapi menurut mereka tuh writing tuh semakin kesini tuh jadi karir yang nggak sustainable kalau lu pengen punya keluarga atau pengen ngehidupin sendiri gitu loh. Jadi Iya. nah itu yang mereka protes ke industri, dan intinya sih mereka pengen lebih banyak pay-nya, dan ini nanti kita akan ngebahas karena kenapa isu pay ini bisa bermasalah itu agak teknikal gitu ya. Nanti kita akan ngebahas juga dari mana sih hasilnya pendapatan writer ini, tapi TLDR-nya versi pendeknya sih itu mereka protes pendapatannya itu banyak menurun ya. Dan mereka ini udah diskusi hampir 6 minggu lebih sebelum tanggal 2 Mei dengan tadi yang gue bilang asosiasi para studio-studio besarnya, dan Iya. studio itu menolak proposal dari WGA yang makanya akhirnya ngarah ke mereka strike ya. Dimana kalau dari studio sih mereka klaimnya profit margin sekarang itu menipis, jadi mereka nggak bisa afford untuk bayar lebih tinggi writer, jadi mereka minta keringanan lebih rendah di situ untuk standarnya. Tapi WGA mengcounter ini, mereka bilang kalau kalkulasi dari mereka, industri perfilman secara menyeluruh tuh bertumbuhnya pesat di sejak tahun 2000 ke sini. Sekarang tuh pertumbuhannya pesat. Tentu ada studio yang lagi ada masalah, sebagai contoh Time Warner ini tahunnya lagi jelek banget ini, yang makanya kita udah sering ngebahas kayak Batgirl di cancel waktu itu, film DCEU nih kayak pada berantakan gitu loh jadwalnya, Black Adam, Shazam, tapi itu cuma satu studio. Sementara kalau menurut WGA, industri secara menyeluruh, mereka lihat aja dari kayak marketnya pendapatan di tahun 2000 industri perfilman itu sekitar $5 miliar gitu loh, $5 billion. Sementara di sekarang ini antara 2017 ke 2021 per tahun tuh mereka ngerekin antara 28 sampai 30 miliar. Jadi secara kasar aja tuh industri itu berkembang 6 kali lipat pendapatannya. Jadi income-nya di sini, sementara yang masukan ke writer itu malah turun. Jadi volume acara, volume pendapatan itu profitnya bertambah, tapi yang masuk kepada para orang yang ngeproduksi film ini berkurang semua. Itu yang dimana mereka bilang itu agak nggak fair. Yang mereka bahkan ambil contoh aja di sektor streaming aja ya. Jadi cuma khusus untuk kayak Netflix, Amazon Prime, dari 2019 ke sini aja mereka bilang di 2019 streaming sendiri tuh pendapatannya sekitar $5 billion, 5 miliar dolar, tapi sekarang tuh itu 19 billion. Ya, jadi hampir 2/3 dari total perfilman tuh ada dari situ, dari streaming sendiri. Ya, jadi streaming berkembangnya tuh pesat banget hanya dalam 4 tahun terakhir, tapi income buat yang orang yang kerja di streaming yang untuk writer-writer itu jauh lebih kecil daripada ketika mereka kerja buat di TV atau perfilman gitu loh.
Yang ini menjadi isu utama sih yang nanti kita bahas, tentu ada isu-isu lain juga. Ya, tapi ini sih isu yang paling besar yang diprotes sama WGA, kenapa akhirnya mereka mutusin mogok kerja ya. Yang mungkin sih kalau gue mau ke lo dulu sih, kalau secara versi ini pendapat lo mungkin gimana sih Jan? Karena kalau gue lihat online pendapat orang agak pecah-pecah. Yang pertama sih permintaan WGA ini apakah masuk akal atau mereka keterlaluan mintanya kebanyakan gitu loh, terlalu manja gitu loh. Karena kalau gue lihat di online sih pendapat orang tuh agak split di situ ya. Kalau gue mikir bisa nggak kan gini. Kalau tadi kan yang untuk permasalahannya adalah yang kayak di streaming. Kalau gue ngeliat poin utama yang streaming kan, kalkulasi residual streamingnya lebih kecil kan. Nah, kalau streaming itu, gue yakin sih ini sih gue yakin tuh emang yang di streaming itu dia lebih, kalau bahasanya gue lebih bakar duit lah. Iya. Ya kan, dia lebih bakar duit daripada kayak TV gitu. Walaupun ya TV juga udah mulai sepi, tapi gimana pun juga kalau TV itu dia masih ada sponsorship lah bahasanya kan. Nah, kalau streaming kan rata-rata kan lebih dari uang perusahaannya sendiri. Nah, kalau gue mikir apa nggak sebagai benchmark bawah ya, gimana pun juga kan yang untuk kenaikannya itu kan supaya adil, kita ambilnya harus benchmark bawahnya. Kemampuan yang untuk yang streaming itu, maksudnya kan yang tadi yang paling pendapatan yang paling kecil apa? Yang streaming kan. Ya udah kalau gitu patokannya dari yang writer yang di streaming untuk ini tuh kira-kira berapa gitu sih. Kenaikannya perlu berapa di situ. Jadi ketemu dari yang si streaming itu udah ini, itu disamain baru yang ke kalkulasi percentage-nya itu disamain ke yang lain gitu sih. Ya, kenaikannya berapa persen? Ya, gue setuju sih, dan itu salah satu isu yang mereka protes karena transparansi. Satu ya, sebagai contoh gue ambil Netflix saja ya. Karena menurut gue bener kalkulasi itu harusnya sesuai dengan apa yang kemampuan streaming service-nya ya. Tapi power di negosiasinya sekarang tuh ada kuat banget di sisi streaming service. Karena katakan kalau misalnya gue bilang gue mau minta residual streaming ke Netflix nih, gue nggak bisa counter atau apapun klaim mereka karena satu, gue nggak tahu. Misalnya gue punya acara kayak Stranger Things ini ya, Netflix bisa bilang itu sukses, tapi viewing numbers dan apa berbeda dengan zaman kayak dulu TV ada Nielsen rating dan yang apa. Yang megang data semua itu sekarang di Netflix. Jadi gue nggak bisa tahu kalau, kecuali show gue bener-bener blow up ya. Misalnya yang apa kayak HBO ada House of Dragon, tentu kan mereka pasti umumin di apa laporan keuangan, oh ini datanya rake-in-nya segini, masukannya segini gitu loh ya. Tapi kalau gue cuma show yang kelas menengah di Netflix, data yang gue dapet ini kayak untungnya berapa, yang nonton berapa, gue nggak terlalu bisa tahu. Transparansi data ini tuh kayak powernya semua yang ada jelaskan dia harus mengiklankan kayak ya acara yang gue buat sukses loh gitu. Gimana pun juga kan buat pemodalnya dia kan. Tapi bisa aja dia cuma bilang sukses tapi sebetulnya di belakangnya ya merah juga gitu. Atau bisa kebalikannya juga, mereka bilang ini merah padahal aslinya sukses. Nah itu yang transparansi data itu yang jadi agak isu sih. Karena kalau mereka lihat, makanya WGA cuma bisa kalkulasi kan dari market cap kan ya. Sementara total market cap-nya Netflix naik terus tiap tahun, kecuali ya tahun ini mereka subscriber turun karena kondisi ekonomi sama perang Rusia sama apa yang mereka kehilangan banyak subscriber di situ ya. Cuma apa secara market cap mereka bilang sekarang ini deh dasar aja, industri lo nih bertumbuh tiap tahun, ekspansi, profit lo yang lo lapor di laporan keuangan tiap tahun meningkat, tapi ke orang yang ngeproduksi sekarang kita kok nggak pernah dapat fair share di situ loh. Jadi bukannya mereka tentu minta semua remahan aja nggak dapat loh bahasanya gitu kan. Iya, permahannya, dan mereka pun mau counter datanya semua ada di Netflix gitu loh, nggak ada transparansi di situ loh. Kayak apa yang nggak cuma Netflix, ada Disney, ada Amazon Prime. Berbeda dengan kalau zaman dulu katakan ada kayak apa sih acara Friends ya, lo tau kan Friends dulu sitcom. Kalau tahun 2000-an
Friends tuh kan untungnya dari sindikasi. Jadi Friends tuh di rerun terus kan ya. Jadi Iya. abis tamat pun tuh acara kan sekarang pun lu kan pasti nonton ulang kan. Kadang-kadang nonton TV, oh ada Friends main ulang gitu loh. Nah kalau lu di TV, lu tuh bisa hitung kayak, oh ini sindikasi dimainin ulang berapa kali. Dan nanti di TV itu kayak apa? Ad revenue-nya berapa? Kayak apa? Oh ini Friends dimainin Masih berapa bisa kali? ke-track lah paling enggak. Iya, nge-tracknya tuh lebih aman. Nah, tapi kalau di apa? Di streaming ini semua agak apa ya? Opak lah istilahnya gitu lah ya, kayak apa? Semi transparan tapi nggak transparan banget gitu loh. Dan ini pun dulu kayak WGA yang 2007-2008 salah satu poin yang dulu malah diminta di writers strike sebelumnya, tadinya tuh malah writer tuh nggak dapet sama sekali residual dari streaming. Jadi apa? Dulu malah lu cuma dapet sindikasi, dan kalau lu ditaruh di apa streaming online tuh writer nggak sama sekali nggak dapet potongan. Ya, dan mereka tuh dulu harus nge-fight karena mereka bilang ya buat apa sih ini kan, karena zaman dulu streaming tuh istilahnya cuma ya gua upload ke YouTube mungkin ada ad revenue kecil gitu loh. Iya. Nah, belum ada Netflix yang segede sekarang gitu loh, dan mereka tuh akhirnya residual aja dulu tuh kayak mereka tuh bener-bener harus mogok cuma dapat potongan kecil yang untuk industri yang baru berkembang, dan sekarang begitu booming itu tuh kayak kontraknya nggak diupdate gitu loh residualnya. Jadi memang ini gue lihat sih kayak kalau menurut WGA itu kayak kita tuh cuma negosiasi ulang untuk kontrak yang udah lebih dari sekarang ya udah hampir mau masuk 15 tahun tua ini kontraknya gitu loh. Kayak apa industrinya kan udah berubah banyak ya, kita minta dikompensasinya dicocokin sekarang untuk yang zaman sekarang ini loh gitu. Jadi penyetaraan ya aja lah. Iya, Mungkin penyetaraan. Bukan naik itu, palingnya yang tadi minimal yang kayak tadi itu kan nggak keep up sama kebutuhan yang sekarang ini. Iya, ya itu yang WGA apa argumen gitulah ya buat sekarang ini. Nah mungkin sih langsung kita bahas teknis saja ya gitu ya, jangan kayak kenapa sih emang sebenarnya pay-nya turun, karena residual itu salah satu isu ya. Cuma writer tentu dibayarnya nggak cuma dari residual aja ya. Dan argumen mereka pun tuh juga bukan residual aja, tentu itu topik penting. Yang satu sih writer pada ngomong itu jelas problemnya bukan di streaming service doang, tapi mereka bilang streaming service tuh penyebab isu yang paling utama sekarang ini loh. Yang lu sama gue sendiri kita udah pernah ngebahas di awal tahun ini ya tentang streaming wars ini mungkin akan berubah arah anginnya gitu loh. Dan menurut gue ini kita agak bener karena gue waktu itu mention kayak WGA bakal ngobrol ke industri yang untuk isu residual ini, dan gue sih nggak nyangka bakal nyampe strike juga ya, tapi ternyata nyampe strike karena memang streaming kita udah pernah ngebahas sebelumnya itu kayak konten streaming tuh rasa gue tuh kayak udah ngebanjir banget loh berapa tahun terakhir. Kayak gue kalau ditanya Netflix aja tuh kayak sering banget tuh lihat aja channel Netflix tuh kadang gue nonton ini acara apa sih, dan gue nggak tahu nonton trailernya, tahu ya trailernya tuh udah buat season 2 atau season 3 gitu loh acaranya. Kayak gue nggak pernah denger nih acara sama sekali. Yang banyak banget tuh di streaming service tuh acara yang kayak gitu. Nah itu emang karena modelnya semua streaming service ya, baik itu Netflix, Disney Plus, Amazon, mereka kan hidup dengan konten ya. Jadi volume konten tuh yang paling penting kan, itu makanya mereka rebutan mau bikin konten terbanyak gitu ya. Itu apa yang menjadi isu, karena di satu sisi ini nambahin pekerjaan buat writer, karena menurut writer mereka lebih banyak kesempatan kerja ya, karena makin banyak show, makin banyak lowongan kerja untuk mereka dapat pekerjaan. Problemnya satu, model acara di Netflix, acara seri di Netflix itu berbeda dengan cara kerja di TV. Dimana kalau acara TV, misalnya di TV tradisional, contohnya kayak CBS atau NBC atau Fox gitu lah. Misalnya kayak Family Guy atau tadi The Big Bang Theory zaman dulu gitu ya. Mereka kan produksi tuh season per season ya. Dan satu season tuh sekitar isinya 22-23 episode gitu. Itu standarnya, yang sekarang kalau kita sering ngomong anime pun, anime tuh kayak ngadopsi model itu. Problemnya kalau streaming tuh biasanya satu, mereka jumlah episodenya lebih dikit ya. Jadi
biasanya kalau seri streaming kayak lihat aja Disney Plus gitu ya, lu nonton kayak acara Loki, WandaVision, ya Hawkeye atau yang lain-lain gitu. Mereka tuh nggak 22 episode tapi sekitar 8 sampai 10 episode per season. Iya, betul. Sementara writer itu dibayarnya per episode. Jadi walaupun kesempatan kerja lebih banyak, jumlah pekerjaan yang mereka bisa ambil per season itu dibayarnya lebih sedikit karena jumlah episodenya lebih sedikit yang mereka dapat. Mereka nggak dapat full 22, cuma dapat 8 sampai 10. Dan ini gue perlu klarifikasi karena apa masalahnya sih, karena writer kan ya udah cuma perlu nulis 8 episode kan, nggak perlu nulis 22, jadi kerja mereka lebih dikit juga. Problemnya kalau lu writer di TV beda dengan kalau lu writing novel atau yang lain. Kerja writer tuh lu nggak berhenti kalau lu udah selesai script doang, karena kalau lu udah selesai nulis script, begitu syuting pun tuh pasti ada namanya rewrite, lu ada koordinasi dengan bagian prop atau bagian apa, karena kadang misalnya di script kayak oh gue nulis scene-nya gini tapi katakan lu nyampe di lapangan nggak bisa nih karena kita special effect-nya nggak bisa kayak gini, atau mungkin jadwal aktornya nggak bisa memenuhin, atau kadang direkturnya bilang menurut gue nih kalimat ini agak nggak pas nih, lu perlu di rewrite gitu loh. Ini udah standar dari zaman dulu. Dan walaupun lu produksi cuma 8 sampai 10 episode, jam kerja di lapangan lu tuh nggak menurun karena lu tetap harus standby untuk rewrite, standby untuk kalau ada aktor masalah, kalau prop atau VFX lu tetap harus standby di sana gitu sebagai writer. Ya jadi jumlah kerja lu tuh nggak menurun walaupun pay dan karena jumlah episode yang lu kerjain turunin. Dan ini gue pun nggak mempertimbangin kayak sekarang mungkin istilahnya kalau gue film TV ya. Jadi lu kalau perhatiin kayak Disney Plus sama Netflix, walaupun mereka produksinya seri, kualitasnya tuh lebih sering lebih dekat ke film. Kalau lihat kayak seri Obi-Wan atau seri Loki itu kayak sinematografi dan apanya itu lebih dekat ke kualitas film daripada ke kualitas TV seri kayak The Big Bang Theory atau Two and a Half Men apa gitu lah yang zaman dulu gitu loh. Jadi jam kerja mereka juga lebih lama di situ karena syutingnya mereka perlu kualitas film walaupun produksi buat seri. Jadi satu itu isu di situ kalau yang kerja di streaming menurut mereka tuh mereka earning less and less di situ untuk per season. Dan problemnya juga beda dengan katakan kalau film di TV per tahun kan lu udah tahu season apa yang dapat season lanjutannya berikutnya gitu loh. Jadi kalau tahun ini gue produksi buat Young Sheldon gitu lah, misal kerja di CBS atau buat Star Trek gitu, kalau asal acara gue nggak di cancel, tahun depan tuh pasti gue produksi season yang sama kan ya. Kalau Netflix paling nggak dia udah tahu schedule-nya kan. Iya, kalau Netflix problemnya kadang Netflix tuh sering ada break, season 1 keluar 2019, season 2 tapi keluarnya 2020 atau 2021. Jadi kadang ada break antara show, dan buat writer itu scheduling lo jadi lebih susah kayak gitu karena lo bisa ada gap year gitu loh, ada 1 tahun. Dan yang ini lagi contohnya kayak Marvel. Marvel kan kayak itu kan Loki. Loki terus kan ada mau Loki 2, tapi kan nggak tahu Loki 2 kapan. Iya, gue nggak tahu. Kalau baru sekarang kan baru ada trailer, berarti kan dia udah ada gap sekitar 2 tahun. 2 tahun. Belum kalau lu Loki, ya mungkin tahun ini Loki tapi tahun depan produksinya WandaVision. Tapi writer Loki kan belum tentu di hire untuk WandaVision kan. Itu dia. Jadi menurut mereka stabilitas kerja mereka tuh juga terganggu di situ buat streaming service ini. Ya berbeda dengan kalau lu kerja di seri yang udah reguler. Kalau yang di sitcom ya istilahnya tuh lu udah lebih stabil, mirip kerja kantor gitu loh, kayak asal proyek gue ini belum habis dan sindikasinya berlanjut ya gue paling nggak masih income gue stabil lah gitu loh untuk berapa tahun ke depan gitu. Sedangkan kalau untuk yang streaming ini ya itu tadi berasa kayak pegawai kontrakan. Gue nggak tahu kerja gue gimana, masih ketar-ketir lah gitu. Iya, dan lebih parah kayak lu bayangin lu kan kok kalau misalnya lu kontraktor gitu ya Jan. Tahun ini gue bikin gedung, tahun depan gue nggak tahu gue dapet gedung yang sama, tapi 2 tahun berikutnya gue suruh lanjut. Sementara kalau gue pindah kerjaan lain, udah ngerjain gedung lain, gue kadang mungkin harus lepasin kerja yang pertama. Makanya. Ya schedulingnya buat mereka tuh jadi ribet gitu loh di situ.
Eh, jadi yang agak problematic satu untuk yang sisi streaming di situ. Buat perfilman juga sedikit berbeda masalahnya ya. Karena itu tadi gua ngomong lebih untuk TV seri ya. Buat perfilman mereka juga isunya beda. Tapi writer screenplay pun yang buat kerja di perfilman, mereka juga lapor gaji median mereka tuh turun sejak 2018 gitu ya. Jadi nggak ada peningkatan sama sekali. Jadi nggak separah streaming, tapi mereka bilang gaji median mereka nggak meningkat. Dan kalau lu faktorin inflasi, ini berarti penurunan pembayaran sekitar 14% kalau lu kerja di perfilman. Plus banyak yang lapor tadi kalau kayak rewrite mereka nggak dibayar. Sama juga sekarang kan ada fenomena film langsung untuk streaming service gitu ya. Iya. Nah, ini mereka juga ngelapor. Nah, untuk kalau film streaming service ini rate penulisnya itu lebih rendah daripada kalau lu screenplay untuk film Hollywood biasa. Banyak bilang lu malah lebih deket ke rate kerja TV, padahal lu produksi film tuh perlu tetap setahun dan gak ada rilis box office, gak ada apa-apa, jadinya rate lo jauh lebih kecil di situ kalau kerja buat yang straight to Netflix atau straight to Disney Plus gitu loh, kalau yang film-film kayak gitu. Ya jadinya perfilman pun itu nggak jauh lebih baik gitu loh, walaupun sedikit lebih baik daripada kalau lu kerja buat seri yang di streaming gitu ya. Dan sedikitnya sedikit banget ya. Iya. Dan ini makanya kenapa agak ketutup sih, tapi mungkin lu inget kita pernah ngebahas juga pas pandemi dulu kan ada kasus Scarlett Johansson ribut sama Disney kan ya. Iya, bagian share-nya. Iya, karena dulu itu yang isu banget tuh mereka pas lagi bikin Black Widow tadinya niatnya buat Hollywood kan ya, buat di box office rilis gitu ya, full bioskop. Iya. Tapi karena pandemi tiba-tiba harus di switch ke streaming, dan itu akhirnya Scarlett Johansson nuntut karena dia dapat residualnya buat dari box office, tapi dia nggak dapat residual dari streaming. Dan karena Disney nggak rilis di box office, menurut Scarjo dia dirugikan di situ. Dan ya menurut gue sih secara bisnis iya sih bener di situ kayak gitu, dan Scarjo menang gitu di pengadilan gitu loh. Yang sering nggak dibahas, Scarjo tuh bukan satu-satunya yang kepengaruh di situ, tapi juga yang penulisnya, direkturnya, dan yang lain-lain. Iya. Ini karena dia aktrisnya itu dan muka depannya, makanya yang ditongolin dia kan. Iya. Sedangkan orang di balik layarnya ya nggak kebahas. Dan gue sih nggak nyalahin Scarjo ya. Scarjo menurut gue ya itu dia minta haknya dia loh menurut gue. Kayak ya gue bukannya ya itu kan menurut gue ya sah-sah aja sih. Itu kan hak lo sebagai aktor ternama buat minta share lo, oke lah, itu hak dia aja buat itu. Cuma agak sedih gue aja kayak karena kalau kayak direktur dan penulis nggak punya brand name kayak Scarjo gitu ya, kayak nggak seterkenal di kayak Scarlett Johansson. Kalau mereka nuntut Disney, gue yakin mereka nggak akan ada yang menang di situ. Iya. Sementara kalau Scarlett Johansson kan bisa ngerugiin Disney-nya nggak cuma satu, dia pasti punya duit buat bayar pengacara kuat, tapi juga Scarlett Johansson itu kan secara PR jelek buat Disney kan, kayak makanya aktris ternama lo nuntut perusahaan studio lo, itu kan jelek ya di cover di media. Sementara kalau itu yang nuntut katakan cuma penulis atau direktur doang, itu kan pasti siapa nih anjir? Siapa nih nggak bakal di cover? Direktur aja yang walaupun direktur terkenal juga kayaknya masih bisa kalah backing gitu loh. Iya, itu yang ya kenapa pas pandemi lu denger nama Hollywood kayak Scarlett Johansson, tapi juga Christopher Nolan salah satu yang dia sih lebih dari sisi seninya ya, karena dia masih cinta sinema gitu lah ya. Tapi kenapa mereka ada banyak suka naikin isu ini, karena update kontrak mereka tuh banyak yang nggak diupdate untuk streaming service ini loh. Dan gue cuma bayangin yang kayak kita udah pernah bahas pas dulu Batgirl itu loh, gimana kalau nggak ditayangin sama sekali, lu makin gak dapet residual lagi. Makanya udah kerja setahun, lo udah capek-capek gitu kan ngeluangin waktu ke situ kan juga. Bahasanya kan kalau kita kan kerja gimana pun juga kan bulanan digaji gitu kan. Nah kalau dia udah kerja gitu berapa lama, terus tiba-tiba lu nggak digaji, ya lu ngamuk lah anjir. Iya.
Dan lu bayangin Jar kayak itu kayak makanya kenapa mereka pada ribut yang ya itu yang kadang kita mungkin sebagai cuma konsumen nggak merhatiin gitu ya. Karena Iya. memang di balik layar gitu loh. Dan WGA makanya kenapa kayak sekarang pas kontrak mereka sebelumnya habis kayak ya kita udah nggak terima lagi nih, kita udah ditekan banget selama pandemi, sementara streaming service lo bertumbuh, kita sekarang minta apa ya sama kayak Scarjo, tapi dulu kita nggak bisa sendiri-sendiri, sekarang kita secara kolektif gitu loh, kita Iya. semuanya solidaritas, Makanya semuanya, bahasanya kalau sendiri-sendiri mungkin gak kuat. Ya iya, udah rame-rame sekalian. jadi ya gue sih mungkin agak bagi yang suka, karena gue lihat banyak kayak terutama di Twitter sih yang bilang mata duitan nih semua writer yang kayak ya gue bukannya nggak bisa bilang nggak mata duitan ya, gue pun mata duitan lah ya, kayak gue kalau kerja nggak digaji pun gimana sih, gue ya Iya, kita kan makanya maksudnya lo harus ngelihat inilah, tetap gimana pun juga harus, gue lupa sering ketukar subjektif apa objektif yang netral. iya, Nah, ya kayak pokoknya harus kita ngelihatnya lebih netral lah ya. Nah, itu ya lo harus lihat dulu ini dia ngajuin itu kenapa gitu loh. Kan harus dilihat runtutannya dulu, backgroundnya kenapa. Nggak bisa langsung nuntut ya mata duitan loh gitu. iya, kayak ya nggak sesimpel itulah istilahnya kalau kita Iya, lihat, makanya. kayak apa ya, dan mungkin apa ya kayak menurut gue karena kadang orang image-nya padahal kan mereka kerja Hollywood kok kayak nggak tahu terima kasih gitu ya, kayak Iya. perlu lu bedain Hollywood kalau katakan lu aktor ternama seperti Scarlett Johansson atau Chris Pine atau Chris apa, gue lupa yang main Ya Guardians ya, pokoknya itulah ya Chris sama lu Pratt Chris Pratt, sama bandingin kalau lu cuma sama yang penulis, aktor atau penulis awal gitu. iya, bandingin sama kalau lu Yang masih penulis yang kecil. kalau iya yang lu kalau misalnya ya apa TV-nya nggak tayang ya lu nggak tahu anjing mau makannya gimana gitu. Iya, mereka bener-bener kerjanya ya beberapa sih ya istilahnya kayak kita sih kerja harian gitu lah. Emang day to day ya mereka juga dari paycheck to paycheck gitu loh. Jadi ya mereka minta hak ini menurut gue sih juga ya gue ada simpati juga lah di situ setelah denger isu ini yang apa. Karena mereka kontrak terakhir yang bahkan dulu banyak yang bilang kayak kalau dulu WGA nggak fight di 2007-2008 untuk yang residual streaming, malah Netflix untuk ini mereka nggak dapat sama sekali. Sekarang aja dibilang udah kecil, tapi apa kalau dulu nggak di fight mungkin nggak dapat sama sekali karena dulu nol bener-bener apa residual untuk streaming ini. Ya. Nah itu sih isu yang gaji ya, tapi gaji sih bukan, walaupun itu yang utama bukan satu-satunya ya, bukan pendapatan. Nah ini satu yang mungkin lebih menarik buat gue sih karena gue ngikutin salah satu organizer apa protesnya ini ya, ada namanya Adam Conover ya. Adam Conover, gue ngikutin dia karena menarik. Asli dulu dia tuh YouTuber. Dia tuh YouTuber, lu kerja di College Humor, lu tahu nggak? Kalau zaman 2000 awal mereka suka bikin skit-skit ya, apa komedi internet dulu sih. Komedi absurd gitu kan anjir. Iya, dan dulu Adam Conover tuh dia di College Humor dan salah satu lah yang cerita sukses, dia bisa agak pindah ke mainstream Hollywood sebagai penulis dan jadi dia salah satu anggota tinggi di WGA gitu loh, penulis di situ. Makanya gue ngikutin dia dan kenapa ini WGA strike gue juga jadi masuk ke radar gue. Karena Adam Conover satu juga selain isu gaji dia bilang yang menjadi itu ada satu namanya dibilang sekarang fenomena mini room yang dia protesin juga, yang minta jadi ini dihilangkan. Jadi apa tuh mini room? Ini berhubungan dengan cara kerja produksi TV sama apa? Produksi TV sama film gitu loh. Dimana kalau film atau TV ada produksi, pasti ada yang disebut namanya writer room kan ya. Writer room tuh kan jadi pasti satu ada lead writer yang biasanya showrunner-nya yang apa mimpin utama, dan nanti dia tuh dibantu sama writer-writer lainnya, biasanya tuh bisa sampai kayak 12 writer atau lebih gitu loh. Yang karena banyak yang ditulis, ada mereka nggak cuma nulis narasi utama tapi kayak ada dialog karakter samping, dialog apa di background, dialog itu karena kan semua itu perlu ada skripnya gitu kan ya. Jadi cukup banyak. Dan satu yang Conover bilang nih kayak sejak
streaming service nih mulai istilahnya ngegenjot jumlah konten gitu loh ya. Karena mereka alasannya bilang kan produksinya tuh episodenya lebih kecil daripada TV network, cuma 8-10 episode, tanpa janji sindikasi atau janji residual apapun. Mereka tuh bilang kayak suka aja bikin namanya mini writer room. Jadi di mana jumlah writer di ruangan itu dikurangin, cuma ada sekitar 5-6 writer di satu room, yang mereka suruh produksinya hampir full satu season, tapi dengan jumlah pekerja yang lebih dikit, karena alasannya dibilang kan jumlah episodenya lebih dikit ya. Walaupun tadi kita udah ngebahas kayak untuk jam rewrite sama jam kerja aslinya nggak turun, walaupun jumlah episodenya lebih sedikit. Nah itu yang mereka bilang tuh ini menjadi isu karena satu, beban untuk masing-masing writer itu jadi bertambah di situ untuk masing-masing penulis. Tapi juga Conover tuh bilang writer room tuh penting buat perkembangan karir penulis gitu loh di Hollywood. Karena dia bilang tuh kayak biasanya kalau zaman dulu writer room itu dipecah antara yang nggak cuma lead writer tapi ada yang senior writer sama ada yang junior. Nah, yang junior yang baru masuk itu tuh seringkali tuh networking mereka, cari koneksi buat pekerjaan berikutnya, sama tentu dibimbing mentorship ya kayak cara nulis atau yang lain-lain. Itu tuh terjadi di writer room. Dan sejak writer room ini istilahnya disempitin, mentorship sama perkembangan writer itu jadi terganggu. Jadi karir path buat mereka tuh jadi kayak nggak jelas dan mereka tuh kayak sering lebih ngambang gitu loh. Dan banyak junior writer yang langsung ditaruh suruh produksi film atau seri full sebagai mereka dari statusnya junior gitu loh. Dan ini menurut gue agak menarik karena kita udah sering ngebahas sebelumnya pas ngebahas Marvel atau ngebahas film barat lain kayak lu sama gue kayak sering kritikin kemarin kayak yang kemarin kita sempat ngebahas ya gimana kayaknya kualitas penulisan kok ngedrop banget ini Marvel gitu kan. Iya, dan ini gue jadi kayak agak ada insight gue kayak ke kenapa kok, terutama gue ngerasa tuh kayak cara nulis dialog atau cara kok ada ini feeling gue doang atau gimana, tapi kok rasa gue ada kayak penurunan gitu loh. Dan gue kayak abis Conover mention ini kayak ini bisa pengaruh juga sih karena kalau junior writer kayak nggak ada mentorship langsung suruh bikin show full ya kayak bandingin aja lu di kerja apapun gitu ya, bayangin lu sebagai fresh grad masuk kerjaan pertama lo tuh kayak lu nggak tahu apa-apa gitu loh, dan lu perlu, kalau lu nggak ada mentorship adanya pasti ya lu coba niru pekerjaan orang lain tapi hasilnya tuh kelihatan kualitasnya jauh beda gitu loh. Dan itu yang mungkin kadang gue jadi kayak ya ini pengaruh juga sih ke kualitas dari penulisan di industri gitu loh, karena emang gue ngerasa banyak banget sih acara, bukannya nggak ada acara yang bagus ya, tapi jumlah acara yang writingnya menurut gue tuh istilahnya cringy gitu kok. Menurut gue banyak meningkat gitu loh. Dan kadang ini yang suka orang juga protes, dibilang enggak sih isunya tuh politik SJW atau yang lain, tapi kayak kalau gue sih agak nggak setuju karena menurut gue enggak sih, menurut gue writingnya yang kacau. Karena sebetulnya kan gimana pun juga lo gimana ngolahnya biar lo kalau mau ada poin-poin gini ya pasti ada lah gitu kan. Cuman maksudnya ada pressing matter yang harus dimasukin gitu. Cuman gimana caranya lo masukin ini ke konten lo gitu. Iya. Nggak tiba-tiba nggak ada tedeng aling gitu kan, kayak ini ada ini gitu kan. Nggak gitu. Lo masukinnya pasti kan harus pelan-pelan. Nah gimana cara masukinnya pelan-pelan itu kan ya balik lagi gimana jam terbangnya kan. Iya. Lah kalau misalnya ini lo junior masih belum tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh bikin yang kayak gitu masukinnya, dia nggak tahu gimana cara masukinnya yang supaya halus bisa diterima orang ya. Ya itu dia. Karena gimana ya, kayak ya itu yang ngebedain intinya kayak bahkan katakanlah pesan politik jangan ngobat gitu loh ya, kayak ya itu pesan standar ya. Lu setuju, gue setuju, tapi kayak kalau lu di dunia entertainment beda kalau katakan lu ada acara kayak contohnya dulu ada film Living Las Vegas yang cerita tentang orang yang ada depresi, jatuh ke alkoholisme, substance abuse, itu kan ceritanya menarik ya, dan itu kan aslinya warning sign juga kan pesannya gitu ya.
Hmm. Bandingin sama itu kalau lu produksi iklan yang dari polisi yang kayak jangan ngobat ya, don't do drug kayak Hmm. itu apa dua hal yang berbeda gitu kan ya. Padahal kayak Hmm. message-nya ya sama. Intinya message-nya itu juga, tapi yang satu entertaining, yang satu ya karena emang apa sih intinya cuma kampanye promosi itu kayak ya Hmm. gimana ya? Kerasa lah lo kayak apa bukannya gua nggak setuju misalnya ada polisi bilang don't do drugs tapi kayak kerasa cringy banget kan lo kalau kayak apa jangan ngobat ya nanti lu kayak gini lu kayak gini ya gue udah ngerti kayak lu gini itu malah jadi Hmm. kesannya cringy gitu loh kayak Iya. dan itu ya Intinya gimana cara ngolah pesan yang mau kita kasih lah gitu. nggak ada harus lu lebih subtle itu yang harus Hmm. lu pelajarin lah itu loh kalau kayak gitu. Nah itu yang gue ngerasain sih kayak bukannya gue pesan politiknya bukannya gue nggak kesel juga sih ada beberapa yang apa kesannya kayak gue paling contoh yang paling gampang tuh Avenger Endgame yang ada adegan di mana semua female superhero kayak standing up Iya. itu kayak Yang kayak apa Avenger versi cewek lah bahasanya kan. iya dan gue bukannya against female empowerment gitu loh bukannya gue menurut gue jangan lo apa female perempuan bukannya nggak boleh apa representasi menurut gue bagus lo ada representasi tapi kalau lu gini kan kesannya cringy banget gitu loh ya ya itulah yang apa mungkin mini room ini kayak pas diomongin tuh kayak gue apa oh agak ngerti sih dan kayak kenapa Conover salah satu isu yang dia minta tuh kayak ada jumlah minimal writer yang harus kerja untuk produksi tertentu gitu loh kayak lu jangan dikompres jumlah writernya gitu loh jumlah penulis karena itu menurut dia tuh yang jadi kualitas penulisannya menurun gitu loh ya itu gue ada satu yang masih agak menarik lah kayak walaupun solusinya gue nggak tahu sih apakah jumlah minimum itu juga solusi yang bagus tapi kayak ya gue ngerti sih ini problematik juga sih kita nggak bisa apa ya kalau yang ini kita nggak ada bayangan solusinya gimana lah karena juga di luar bidangnya kita juga kan. Iya, gue bukan peduli sih di situ sih. Nah berikutnya ngomong-ngomong topik yang kita apa bukan bidangnya. Satu topik pembicaraan juga yang penting juga WGA itu berhubungan dengan AI atau Artificial Intelligence juga sih. Ini ya satu yang kita juga udah pernah ngebahas juga sih kayak makanya WGA Strike aslinya ini kalau dipikir-pikir lama gue ini aslinya beberapa topik yang kita bahas sebelumnya itu kayak aslinya tanda-tandanya ada sih. Kayak kok muncul kesini coba tetap gue kaget. Nah ini satu juga yang mereka masih permasalahin dari WGA itu penggunaan dari apa artificial intelligence kayak contohnya kayak ChatGPT gitu loh ya. Dimana mereka satu mereka nggak mau apa skrip yang ditulis dari anggota WGA dipakai untuk machine learning apa chatbot kayak ChatGPT atau OpenAI segala macam gitu loh ya. Mereka nggak mau gitu karena apa? Menurutnya itu hak cipta mereka dan menurut mereka nggak fair kalau itu dipakai machine learning dan nanti AI-nya belajar nanti bisalah katakan lu produksi satu show satu season gitu ya. Skripnya ditulis manusia semua. Semua itu lu masukin machine learning, terus nanti di season 2 lu bilang tolong dong ChatGPT bikinin gua skrip untuk acara ini berdasar data yang tadinya dihasilin manusia dan lu ngebayar writer semua gitu loh ya kayak menurut gue sih kalau dari kualitas writing menurut gue lu tetap masih belum bisa ngalahin ya kayak ya lu sama gue udah pernah coba-coba ChatGPT kan ya kayak kualitas writingnya gue tau lah apa nggak usah writer Hollywood kayak menurut gue aja nulis laporan masih lebih bagus lah dari ChatGPT buat saat ini. Iya makanya. Makanya sebetulnya sih preventif aja sih yang gue lihat sih. Cuman ya untuk AI ini emang sebetulnya nggak apa ya, belum bakal waktu dekat ini menggantikan orang lah. Apalagi untuk kerjaan seni ini kan gimana pun juga kan ini kan seni kan. Ya interaksi manusia itu kan nggak apa ya, nggak stagnan gitu loh. Iya. Untuk writer ini kan untuk ngegambarin interaksi manusianya ini ya perlu ya bahasanya kalau walaupun agak keringi ya perlu soul gitu loh.
Iya. Nah, ya mesin ya mana bisa nongolin itu. Ya cuman nggak tahu kalau nanti dalam 7-10 Heeh. tahun ke depan kayak gimana. Dan kalau gue sih ini lebih mereka untuk hak cipta mereka sih ya. Kalau mereka karena yang utama mereka permasalahin tuh mereka nggak mau misalnya gue udah produksi script gue dimasukin ke ChatGPT buat machine learningnya supaya ChatGPT-nya lebih bagus. Karena ini asli isu yang sebelumnya kita pernah bahas, cuma bukan buat AI ChatGPT tapi buat yang image generator kayak DALL-E gitu loh Jan. Karena Iya. kayak contohnya Dolly sama apa sih, gue lupa sih Beyond apa gitu lah. Tapi kan ada banyak. Nah mereka kemarin kan dituntut dari Getty Image ya. Karena Getty Image bilang kayak supaya AI ini belajar gambar, dia tuh nge-scrape datanya dari stock picture-nya Getty Image gitu loh. Dan Getty Iya. Image bilang nggak bisa, itu ngelanggar hak cipta gue. Dan banyak yang bilang ini kemungkinan mereka menang walaupun masih diprotes. Dan sekarang WGA itu sama nuntut ke OpenAI sama yang lain kayak lo nggak bisa pakai script gue buat machine learning. Kalau lo mau ngajarin ini AI, lo tulis sendiri script. Lo nggak boleh pakai script gue. Karena gue nggak dapet apa-apa dengan apa. Lo cuma nyuri ini script terus lo pakai buat machine learning gitu loh. Yang ini sih menurut gue kayak sah-sah juga sih, kayak karena nggak cuma di apa ChatGPT tapi ya emang industri lain tuh kayak sekarang kayak Google pun nih, Uni Eropa nih kayak baru ngeluarin regulasi kayak minta transparansi data machine learning yang lu pakai tuh apaan. Jangan-jangan lu ngambil data yang udah apa hak cipta dari orang lain gitu loh. Apa dari pelukis lain yang gambar lu masukin lu masukin AI ngasilin gambar baru. Dan sekarang ini kayak mereka bilang ChatGPT lu nggak boleh kayak gitu, kayak walaupun sekarang kualitasnya belum bisa ngalahin apa hasil gua, ya lu jangan pakai kerjaan gue buat bikin AI lo lebih pinter terus gue nggak dapet apa-apa gitu loh. Kayak Iya. Dan ini aslinya apa sih, kayak ya apa ya, kayak karena gue inget 10 tahun lalu Jet Li deh kalau nggak salah. Lu tahu Jet Li kan, yang apa aktor stuntman Cina yang kungfu itu. Dia tuh kayak pernah bilang tuh kayak dia pernah ditawarin ada perusahaan kayak lu mau nggak ngejual likeness lo, jadi kayak apa kemiripan muka lo sama gerakan martial arts lo supaya gue bisa ngelatih AI yang bisa diproduksi di film animasi atau lain. Dan Jet Li bilang kayak gue nolak karena kalau lu kayak gitu abis gue pensiun, kalau ada orang yang mau jadi Jackie Chan atau Bruce Lee berikutnya bakal bilang kayak ya buat apa gue di hire koreografer kayak apa, mereka ambil aja dari AI dan itu masukin ke animasi gitu ya. Dan menurut gue dia agak bener karena kalau gue lihat sebagai contoh sekarang Star Wars ya, James Earl Jones yang pengisi suaranya Darth Vader kemarin, dia akhirnya tanda tangan kontrak untuk bilang ya udah lu boleh pakai suara gue abis gue meninggal, dibikin AI supaya karakter Darth Vader tuh tetap hidup. Yang di satu sisi sih gue ya serah aja sih James Earl Jones karena pasti kontrak dia tuh gede itu apa buat nyerahin hak itu. Tapi di sisi lain agak creepy sih, kayak gue bayangin kalau dalam 10 tahun kayak James Earl Jones meninggal tapi Disney masih bikin Star Wars ada Darth Vader pakai suara dia, kayak ini suara orang mati loh. Iya, makanya suara setan gitu. Iya, suara setan gitu loh. Kayak gue bayangin kayak agak creepy juga sih. Dan ya writer-writer ini kayak apa sama sekarang fight ini lu jangan pakai script gue di 10-20 tahun ke depan gitu loh. Tanya. Ya kayak ya menarik sih menurut gue, kayak ada poin benernya juga sih lo di sini. Lama-lama ini anjir apa film-film pakai suara orang mati semua. Iya, skripnya dibikin suara-suara yang apa ya, suara-suara yang ciri khas gitu loh. Yang emang gak bisa digantiin ya. Nanti lama-lama ya gitu. Iya. Suara orang mati semua. Skripnya dibikin juga sama penulis yang nggak ada gitu. Makanya. Jadi written by AI, performed by AI. Kayak ada creepy juga sih ngebayangin gitu. Ya, tapi ini satu yang poin ditolak sama industri, karena kalau dari industri mereka bilang kita nggak mau menutup apa sih inovasi gitu ya. Dan mereka nggak tahu inovasi kemana. Ya, gue tahu sih intinya lu pengen profit. Kalau ada cara lu bisa bikin skrip lebih murah, pasti lu pengen bikin skrip lebih murah gitu loh. Dan kalau isu kualitas gue agak khawatir karena
gue setuju. Sekarang kualitasnya belum bisa ngalahin manusia ya. Tapi sebagai orang yang nonton berapa kali industri sinetron Indonesia, Jan, terutama ya lu tau lah sinetron di sini gimana. Ditulis hari Senin, di syuting hari Rabu, ditayangin hari Jumat gitu. Makanya nggak peduli kualitasnya gimana. Gua bilang kan, kalau misalnya masalah AI mah penulisan belum dalam waktu dekat sih. Nah, kalau itu udah diotomasi, ya udah ChatGPT ngehasilin skripnya di pagi, siang dibaca aktor, sore dimainin, besoknya ditayang. Makanya makin nggak berjiwa lagi sih. Ya tapi itu pandangan sinik lah ya. Pokoknya ya tapi itulah alasan kenapa WGA melakukan strike gitu ya. Ya gue nggak tahu sih apa bakal menang ini WGA. Kita harus lihat, dan kalau lihat pengalaman sebelumnya ini mungkin bisa jadi panjang karena habis sebulan, walaupun udah ada berapa kali ngobrol sih antara dua pihak, kelihatannya sih masih belum ada resolusi gitu ya. Jadi gue nggak tahu ini hasilnya bakal bagaimana, kayak apa mereka permintaannya dipenuhin atau nggak sama sekali, atau mungkin cuma tengah-tengah. Ya tapi mungkin sekarang lu sama gue pengen ngomong pengaruhnya ke industri bagaimana ini, Jan? Karena sebagai perbandingan, kalau WGA strike sebelumnya itu yang 2007-2008 itu berlangsung hampir 4 bulan lebih. Jadi sekarang ini baru bulan ke-1. Gue nggak tahu apa bakal sama panjangnya atau mungkin bahkan lebih lama ini yang strike sekarang. Nah tapi pengaruhnya mungkin gimana ke industri, karena tadi kayak lo sama gue udah bilang, kecuali lo fans late night sekarang mungkin nggak terlalu kerasa gitu loh ya. Tapi ke depan nih bakal kerasa banget, karena sebagai contoh beberapa acara ternama nih sekarang udah mulai ngelaporin produksinya dihentikan. Sebagai contoh Family Guy, kalau lu pernah nonton yang kartun Family Guy itu. Oh, Family Guy udah berhenti juga? Iya, karena kreatornya si Seth MacFarlane itu anggota WGA kuat. Dia pun dulu 2007-2008 ikut protes, jadi sekarang pun dia sama seperti itu. Dan ada rumor katanya mungkin dia mau keluar dari Fox kalau pembicaraannya nggak dipenuhin, karena dia memang salah satu yang ternama. Jadi Family Guy itu benar-benar isinya kreatornya kan writer gitu loh. Jadi dia itu advokat kuat di situ. Stranger Things di Netflix udah berhenti produksi juga. HBO House of the Dragon yang spin-off-nya Game of Thrones kemarin juga katanya dilaporin season 2-nya ini mungkin di-delay. Di perfilman juga yang paling ternama sih dari Marvel, Blade. Jadi yang mereka mau bikin versi MCU-nya Blade yang kalau lu pernah nonton dulu yang Vampire Hunter, sekarang pre-production-nya katanya resmi diberhentikan, nggak tahu sampai kapan, sampai strike-nya padahal kemarin udah kena delay juga ya. Iya. Jadi gue yang relate ke gue itu kan Marvel, makanya yang gue pikir itu. Terus juga kayak Captain America gitu-gitu. Ya udah kena delay lagi aja. Ya Kevin Feige pusing sih, tapi gue lebih bayangin James Gunn yang baru masuk DC berapa bulan, baru mulai ya. baru siap jalan, sekarang semuanya stop. Kayak yang kayak gitu kalau kayak James Gunn untuk ini gimana gitu? Maksudnya yang kayak yang paling gampang sekarang kan The Flash. Kalau udah keluar trailer itu berarti udah post production belum sih? Kalau The Flash tahu gue sih aman, karena The Flash tuh udah di delay 2 tahun loh. Jadi syutingnya tuh bahkan udah kayak 3-4 tahun lalu gitu loh The Flash. Jadi harusnya itu aman ya? Itu udah aman, harusnya itu tinggal pre-production, udah post-production tinggal dirilis. Harusnya sih. Kalau di cancel menurut gue lebih karena Ezra Millernya ada aksi nggak jelas lagi. Iya. Nge-stun nggak jelas gitu lagi. Nge-stun nggak jelas lagi, kayak menurut gue harusnya itu aman. Tapi DC setahu gue abis ini lagi nggak ada film tabungan lagi nih, karena nah itu dia belum ada film lagi. Dia rumornya lagi mau bikin film Superman baru sama film Batman sequel yang dari dulu si Robert Pattinson. Dua-dua itu setahu gue masih di pre-production, dan sekarang ya nggak tahu ini dengan ini pasti dua-duanya
terpaksa ditahan dulu nih. Makanya. Jadi slate DC mungkin sampai baru 2-3 tahun ke depan nih mungkin bisa kerasa. Karena kalau yang produksi tahun depan semuanya pasti udah keganggu nih. itu buat DC gue udah udah yang bayangin sih, aduh itu Yang paling berasa bakal si DC ya. iya. Karena ya ini aja sekarang dilaporin ya buat ekonomi California ya sebagai bagian negara dengan strike WGA ini katanya tuh rugi $30 million per tahun. Karena 30 per hari, sorry bukan per tahun. 30 juta dolar per hari. 30 juta dolar per hari berarti berapa rupiah tuh? 30 juta 420 miliar per hari. Iya, karena pengaruhnya nggak cuma buat writer, karena kalau produksi nggak jalan ya juga baik lu kameramen, produser, bahkan kayak ini gue tahu kayak film shoot itu kan pasti ada kayak catering kan ya. Dan kalau lu nggak ada syuting ya catering itu pun kan kayak nggak jalan. Yang buat orang makeup, orang buat apa, nah itu semua produksi nggak jalan, itu semua juga ekonominya nggak muter di situ. Jadi kayak pengaruh ekonominya tuh nyebar ke semua nih ini WGA strike-nya ini sekarang. Jadi ya cukup parah di situ. Dan mungkin satu yang menurut gue kenapa studio agak susah neken WGA juga ya, di bulan Juni ini kontrak si studio film dengan ada serikat lain yaitu SAG-AFTRA, yang kalau nggak tahu itu Screen Actor Guilds of America, itu serikat buruh untuk yang aktor, jadi untuk aktor-aktor ternama. Itu juga akan habis dan mereka akan masuk negosiasi. Dan banyak yang bilang sekarang rumornya banyak anggota SAG juga, walaupun isunya beda dengan yang WGA sekarang, mungkin ngarah ke strike juga. BTW sorry, OOT dikit ya. Lo kan tadi bilang kan SAG-AFTRA gitu. Gue sempet salfok tiba-tiba SAG, Sarjana Agama. Kenapa Sarjana Agama hubungannya sama WGA? Bukan Sarjana Agama ya. Screen Actor Guild. sorry OOT dikit. Kebalikannya banget, ini selebriti dan aktor. Lanjut sorry Iya, karena kalau merekanya juga mogok kerja ya, satu, kalau writer lo mogok kerja mungkin lo bisa cari oh ya udah gue writer yang nggak non union gue pakai. Tapi kalau aktor lo juga nggak mau mainin, dihantam dua sisi gitu loh. Ya lo mau pakai aktor nggak terkenal anjir. Iya. Lebih nggak ada namanya gitu loh, ya lo makin ampas lo anjir. Writer baru yang ngeplaynya juga aktor muda, ayo gimana coba. Iya, dan sekarang banyak aktor ternama pun yang bilang mereka lebih mihak ke WGA daripada ke pihak studio sih. Banyak yang solidaritas mogok kerja juga. Dan makin berasa makin berasa sih kayak nah ini memang sih kalau kita lihat yang 2007-2008 juga dulu aktor tuh gimana ya, memang ada istilahnya di show business, lu jangan nge-piece of writer deh ya, karena kalau lu nge-piece of writer sebagai aktor di episode berikutnya karakter lo bisa mati. Kayak karir lo di tangan writer ya. Iya, kayak gue inget dulu sitcom Friends kan ya, lo tau kan ya? Iya. Ada episode sih itu yang ceritanya si Joey kan karakternya aktor kan di situ ya. Dia aktor telenovela, terus ada kayak dia bilang, ada ceritanya dulu di sitcom, dia bilang kayak dia ngejelekin writer telenovelanya gitu loh. Dia bilang, enggak, gue improvisasi semua, itu lainnya bukan ditulis sama writernya. Terus di episode berikutnya ditulis dia kayak episodenya dia jatuh dari elevator karakternya. Anjir. Kayak dia bilang itu kayak inside joke dari Hollywood gitu sih. ya tapi itu sih ya. Ya mungkin sih kayak yang ngomong sih utama kayak kita coba prediksi ya, kalau lihat apa sih pengaruhnya nih strike kalau nanti jatuhnya ke industri dari lihat yang strike sebelumnya 2007-2008. Karena tadi kita udah ngebahas
ya ini gimana nih show pada diberhentiin produksi nanti pengaruhnya gimana nih kayak ke acara-acara. Nah ini mungkin agak sedikit depresi ya karena cukup banyak acara yang dulu karena tahun 2007-2008 yang jadinya kayak terpengaruh sama writer's strike ini dan banyak yang nyalahin writer's strike ini makanya jadi banyak kualitas show yang turun. Tentu ada acara yang nggak kepengaruh juga sih, yang mereka cuma stop terus habis itu. Utama sih banyak yang waktu itu bilang jadi banyak banget show yang nayangin mini season gitu loh. Jadi sebagai contoh kayak The Office waktu itu tuh jadi nayangin cuma sekitar 13 episode dibandingin sama full 22 begitu strike-nya habis. Karena produksinya tersisa waktunya dikit, jadi mereka cuma ngebatasin episode yang bisa diproduksi waktu itu. Ya, banyak juga yang storyline-nya terganggu karena writernya harus nulisnya terpaksa atau mereka pakai writer yang caplokan gitu. Paling terkenal lu seri TV Lost, kalau lu tahu Lost dulu yang cerita apa orang-orang. Dulu itu show-nya gede banget, tapi sekarang dilupain. Itu sempat ngedrop kan kalau nggak salah, dan itu gue baru tahu ternyata ngedropnya itu yang waktu pas 2007-2008 itu yang pas strike. Iya, karena orang banyak bilang tuh kualitasnya menurun banget abis WGA strike itu. Dan ya banyak spekulasi kenapa. Tapi banyak yang bilang karena writer room-nya banyak yang ganti staff gitu loh. Jadi ceritanya kayak kerasa tuh jadi nggak masuk akal sama cerita sebelumnya gitu loh. Ya, film juga banyak kayak yang kepengaruh kayak yang paling terkenal dulu X-Men Origin Wolverine kalau lu inget. Itu salah satu film yang dulu keluar di zaman WGA strike. Ya, gue nggak perlu ngomongin kualitasnya sih ya dari X-Men supaya X-Men Origin Wolverine sampah banget sih kayak nyampe Ryan Reynolds tuh di Deadpool aja dia tuh ngetawain versi Deadpool yang keluar di film itu kan. Ya, dan itu kan sempet yang kalau misalnya ingat kan yang di Deadpool pertama ya. Iya. Sempet kayak ada dia kayak datang ke situ terus ngebunuh Deadpool Deadpool versi dia yang di situ. Iya, ada yang Deadpool kedua sih kalau nggak salah itu. Itu 2 ya. Iya. Kocak sih anjir. Nah itu kayak banyak kayak nyalahin kualitasnya itu ya. Yang paling ternama sih kalau nggak salah tuh Quantum of Solace, kalau lo ingat itu film James Bond. Iya. Ya. Yang jelek sih Quantum of Solace tuh makanya itu kan kayaknya masih oke. Iya paling oke sih, cuma orang bilang tuh kayak di antara film James Bond-nya Daniel Craig itu yang paling gampang dilupain gitu loh. Kayak lu bandingin. Tapi emang sih ceritanya apa sih, gue aja nggak inget. Iya gue juga nggak inget sih sumpah, kayak ada di apa sih gurun sesuatu gitu loh, gue lupa. Maksudnya dibandingin kayak Casino Royale atau Skyfall. Di gurun lo ngomong di gurun tuh gue keingetnya malah Mission Impossible aja. Makanya banyak yang komen tuh kayak agak niru Mission Impossible gitu loh Quantum of Solace. Kayak dan gue iya sih kayak Quantum of Solace itu kayak film Daniel Craig yang gue paling lupa sih buat James Bond gitu loh. Kayak kalau Skyfall gue masih inget plotnya. Casino Royale juga. Quantum of Solace tuh gue paling STD gitu loh rasanya. Iya makanya ya tau lah. Iya gue juga ya. Dan gue tuh kayak baru sekarang itu kayak baru gue lihat kayak film-film yang diproduksi zaman itu kayak iya. Emang kualitasnya ngedrop sih gitu. Nggak, terus itu kayak ada ngedrop gitu loh. Ya yang paling serem sih karena tadi lu bilang sih yang ini WGA strike kok dekat dengan resesi ekonomi 2008 kan ya. 2007-2008 tuh juga WGA tuh ada satu fenomena lagi yang katanya diatribusi ke dulu strike lama. Itu menjamurnya acara reality show sampah. Kayak karena reality show yang ya lu tau kan reality show ya acara yang nggak di-scripted, yang lebih bukan aktor sih bahkan tapi kayak orang improvisasi ya. The Amazing Race, Keeping Up with the Kardashians. Itu menjamur banyak tuh abis 2007-2008 karena mereka nggak perlu sama sekali pakai scriptwriter. Dan ya ini lebih ngejok sih kayak karena reality show boom itu jadi banyak yang bilang itu
apa asal muasal boomingnya Donald Trump dari acara Iya The benar. Apprentice yang juga muncul dari nggak di sekitar periode itu. Dan itu Iya. yang banyak bilang itu yang menjadi apa sih kayak titik awal Donald Trump bisa menjadi politikus di Iya, politikus yang menang benar. presidensi Amerika. Jadi banyak yang khawatir dengan WGA strike ini apa ya untuk pemilu berikutnya Amerika apa si Donald akan kembali lagi dudukin posisi atas? Gue nggak tahu Anjir. juga. Tai banget. Ya, ya itu apa sih kayak lo kalau makanya lo tadi kayak bilang resesi sama itu kayak karena Donald Trump juga naiknya tuh kayak apa sih karena dia kan dengan komplain dia bilang kayak banyak bisnismen goblok sama pemerintah Amerika dulu kayak nge-bail out apa nge-bail out zaman resesi itu banyak move salah itu kan muncul Ah, karena Donald Trump dulu kritik gerakan pemerintah Amerika zaman Obama kayak gitu loh. ah, Uh, yang dan salah satu kenapa Donald Trump bisa jadi ternama yaitu karena dulu dia jadi ngetop di The Apprentice karena makanya. ya sebelumnya dia kaya tapi kayak bukan sebagai selebriti gitu loh cuma sebagai apa ya real estate Ya mogul orang punya aja. duit ya. Uh, so I don't know mungkin apa pemilu Amerika berikutnya bakal menarik juga. Capek anjir. Tahun ini pemilu semuanya kayaknya bikin ketar-ketir anjir. Iya gue juga udah gak ikutin Jon. Kayak Macron apa lah. ah, Iya Macron lah terus ya Macron sekarang gitu lah. Erdogan gue Iya, Ben Erdogan rame. Erdogan Semuanya rame rame anjir Pak semua pemilu. rame kayak apa sih kemarin Itali gue juga gak tahu sih calonnya itu ada yang ribut juga. Ya, Inggris terus Belarus lah. Belarus kan ya iya Belarus Rusia kan terkaitnya kan. Lukashenko Gila. itu ya gue Lukashenko Romania hilang juga anjir. Romania gue lupa sih siapa itu juga heboh. Gila, gila. Biasanya gue bodo amat anjir ini kedengeran semua gimana coba bisa. Iya makanya apa sih kayak kok hebohnya semua heboh gitu loh. Makanya. Kalau tambah Amerika kayak ya gue bukannya apa sih ya serah aja sih Amerika mau milih siapa gitu loh. Cuma Mm-mm. entah kenapa tuh kayak eleksi Amerika begitu Donald Trump terlibat tuh entah kenapa kok hebohnya tuh jadi kayak next level gitu loh. Iya. Ya gue sih serah aja sih gue bukan voting Amerika tapi kayak aduh kalau kepengaruh Ya, ya apa intinya kan kayak di sini waktu itu yang nyinggung politik nih kita. Di sini juga waktu itu kan kena efeknya juga waktu pas Donald Trump nyalonin kan. iya apa Ada gaya-gayanya. Tapi udahlah nggak usah dibahas lah. iya uh, Kita ini apa kita uh, channel hobi bukan channel politik. Jadi nggak usah iya dibahas lebih itu. uh, tapi gue pun tuh kayak apa nggak nyangka begitu makanya lu bilang tadi resesi terus kayak banyak yang narik talinya tuh kayak ke WGA strike 2007 2008. Jadi kayak ini indikator awal gitu kan jadinya kan. Iya kayak apa tuh istilahnya butterfly effect gitu loh kayak lu Iya. lu nginjek ada kupu-kupu gerak di pulau tidak ternama di apa Samudra Hindia tiba-tiba ada Iya. tornado kena di Eropa. Makanya. Gila, Ya gila. ya let's Cuma hope. ya kita lihat aja deh. Uh, uh, Mungkin ya nanti ya kan kalau di sini kan mungkin yang untuk hmm, acara-acara daily Amerika kan belum berasa. Nah, nanti kita uh, ngelihatnya efek di movie-nya itu dan series yang kita ikutin di streaming hmm, service kayak gimana. iya yang jelas gue simpati banget sama James Gunn sekarang. Yang jelas semoga ini strike-nya cepet kelar, Hmm. dan ya tadi problem-problem yang perlu di resolve itu ini jadi ya siapa tahu kan juga acara yang kita ikutin bisa ini terus juga kualitasnya juga bisa kejaga lah. Iya. Gimana pun juga kalau misalnya lo apa ya bahasa payroll lo nggak sebanding sama yang lo kerjain, lo semangat nggak sih kerja gitu lo bahasanya. Iya. Dan Kalau gue misalnya harap payrollnya sebanding kan ya siapa tahu lo lebih semangat kan kerjanya juga lebih niat lah. iya. Dan kalau orang kerjanya niat, gue sih harapnya ya karya yang dibikinin juga lebih apa ya berkualitas gitu lah ya. Nah iya
Itu aja sih simple kayak yang gua Iya. harapin. Nah, gue juga harapinnya sih itu sih simpelnya. Ya, tapi ya mungkin itu dulu. Kita let's hope for the best dan let's hope ya ini cuma pengaruhnya ke dunia industri entertainment aja ya. Nggak, Iya. jangan keluar-keluar deh. Jangan keluar. Janganlah. Ya tapi anyway mungkin sampai sini dulu ya kita untuk minggu ini podcastnya. Ya terima kasih kembali yang udah ngedengar untuk podcast kita minggu ini, dan kalau lu suka hey mungkin bisa kasih kita subscribe, like atau bahkan komen di bawah kalau lu ada feedback, masukan atau yang lain-lain gitu supaya kita bisa meningkatkan. Ya, dan gue sekedar info juga untuk sekarang di channel YouTube untuk podcast gue udah pindahin ke bagian podcast khusus di channelnya gitu ya. Jadi kalau lo mau cari podcast ini atau podcast-podcast sebelumnya, gue pindahin ada bagian podcast khusus untuk Nerds After Work podcast, karena ya YouTube kelihatannya mau ngalihin kita supaya ngepost podcastnya di channel utama ada tab terpisah sendiri ya. Jadi kalau mau cari-cari, lo bisa carinya di bagian khusus di situ. Oke. Ya, kalau lu denger di Spotify atau lain ya nggak kepengaruh sih. Jadi ignore this part. Dan tapi gue belum ngepost lagi, mohon maaf ya. Belum sempet. Kalau lu denger ini sih berarti lu udah ngepost sih Jan di Spotify. Shit. Oh iya Iya kan? That's the logic. Time travel. Kita time travel ke masa depan. Oke, so anyway, mungkin sekedar sampai sini dulu dari gua dan Ojan. Thank you lagi yang udah dengerin, dan sampai ketemu lagi next time. Bye bye. Muah.